Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'. Apa kabar sobat muslim dan siapapun kalian di mana saja kalian berada. Pada video kali ini kembali kami mengajak kalian melakukan tur wisata religi, berziarah ke makam para aulia Allah insan pilihan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan maksud tiada lain adalah mengharap berkah dan syafaat mereka kelak di hari kiamat. Selain daripada itu juga kami akan menguak sedikit tentang mereka. Kali ini kami mengajak kalian ziarah ke makam wali Allah yang biasa dipanggil Datu Suban. Tapi sebelum lanjut, pastikan kalian klik like, komen, dan bagi yang belum subscribe agar subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Datu Suban merupakan seorang ulama yang alim dan santun, seorang wali Allah dari negara Borneo, Kalimantan. Hidupannya yang susah dan miskin pada masanya tidak menjadikan sulit untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berjuang mengajarkan ilmu pada murid-muridnya. Datu Suban atau Datu Saiban Ibnu Jakarania Zulkifli merupakan seorang anak dari seorang ibu yang bernama Maisarah. Beliau hidup tinggal di Kampung Muning, Tatakan, Kabupaten Rantau, Kalimantan Selatan. Karomah dan keramat beliau sudah terlihat pada masa kehidupannya. Banyak hal-hal yang di luar nalar logika yang sering menyelimuti kisah beliau. Tidak sedikit pula orang Kalimantan yang membenarkan akan kehebatan dan kesaktian beliau. Ketinggian makom dan derajat beliau banyak yang mengetahuinya. Tidak hanya sekadar ulama lokal saja yang membenarkan hal ini, namun sebagian penjuru ulama Nusantara telah mengenal beliau. Di kampung halamannya, Datu Suban dikenal dengan seorang datu atau ulama yang mengajarkan berbagai disiplin ilmu. Namun keilmuan beliau lebih dikenal ke ilmu tasawufnya, karena sebelum mengajarkan ilmunya, seorang murid dituntut harus belajar mencari ilmu jati diri sebelum mencari ilmu ketuhanan, dan harus mengenal siapa sejatinya diri ini. Dari 4 perkara diri ini, 1. Arti diri tajalli. Yang kedua, arti diri terpari. Ketiga, arti diri fari-fari. Yang keempat, arti diri yang berdiri. Karena pada prinsip ajaran beliau, Datu Suban menghimbau apabila telah mengenal dan menemukan keempat perkara tersebut, maka tahapan berikutnya ia akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dirinya akan yakin dengan seyakin-yakinnya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan esanya Allah, esanya sifat Allah, esanya zat Allah, esanya asma Allah, dan esanya af'al Allah. Tasawuf yang diajarkan oleh Datu Suban sering disebut dengan tarikat musyahadah Nur Muhammad. Dan jika ditilik dan ditinjau lebih jauh, penafsiran Nur Muhammad yang diajarkan oleh Datu Suban hampir sama dengan kitab Nur Muhammad Jauh karangan Syekh Ahmad Samsuddin Al-Banjari yang jauh menulis sebelum Datu Suban mengajarkan ilmu ini, yang menurut kabar naskah aslinya ditemukan oleh seorang orientalis Belanda, R.O. Wennested. Tidak hanya dikenal di bidang ilmu tasawuf saja, namun Datu Suban dikenal juga ahli ilmu. 1. Ilmu kebal. Yang kedua, ilmu kabariyat. Yang ketiga, ilmu dapat berjalan di atas air. Yang keempat, ilmu mengalih rupa. Yang kelima, ilmu pandangan jauh. Keenam, ilmu pengobatan. Ketujuh, ilmu kecantikan. Kedelapan, ilmu falakiyah. Kesembilan, ilmu tauhid. 10, ilmu firasat. Datu Suban memiliki karomah kasab. Ada yang sering diartikan sebagai ilmu teropong, yaitu kemampuan membuka tabir rahasia yang sudah terjadi atau yang akan terjadi. Hal ini dibuktikan dengan kemampuan beliau yang telah mengetahui kedatangan manusia raksasa, yaitu Datu Nuraya. Diceritakan konon suatu hari Datu Suban mengundang orang-orang kampung untuk berdialog atau bermuzakarah tentang permasalahan ilmu agama dan muamalat serta makrifat. Karena rumahnya Datu Suban sempit dan kecil, maka banyak jamaah yang tidak tertampung di dalam rumah. Namun semua jamaah masih berantusias untuk mendengarkan dan mengikutinya dari luar rumah dengan kerendahan hati. Datu Suban kemudian memulai pembicaraannya dengan mengucapkan, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dijawab oleh hadirin, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kemudian beliau berkata, "Saya sengaja mengundang tuan-tuan ke rumahku ini ingin membicarakan masalah kenduri.
atau upacara selamatan Hari Raya Idul Fitri yang kita nantikan isi dan keberkahannya. Apakah ada saran dari tuan-tuan di mana yang cocok kita berkumpul melaksanakan selamatan nanti? Seorang yang bernama Datuk Tamengkarsa menyarankan untuk melaksanakannya lebih tepat dan hematnya sehabis sholat hari raya kita berkumpul di sini saja. Semua orang setuju dengan apa yang diucapkan itu, dan dari sinilah Datuk Tamengkarsa yang akhirnya menjadi pendamping setia Datuk Suban yang selalu diikuti baik perkataan atau perbuatannya oleh masyarakat banyak. Setelah para jamaah menyetujui usulan Datuk Tamengkarsa tadi, keesokan harinya masyarakat berdatangan dan bergotong royong untuk membersihkan dan menyiapkan halaman rumah Datuk Suban sebagai tempat melaksanakannya sholat Idul Fitri dan selamatan tadi. Keesokan harinya, sesudah selesai sholat Hari Raya Idul Fitri yang diimami oleh Datuk Suban, kemudian diiringi dengan khutbah Idul Fitri, beliau akhiri dengan doa. Dan sebelum para jamaah pulang ke tempat masing-masing, upacara selamatan langsung dimulai. Para jamaah pun menyambut sukacita selamatan itu. Di tengah-tengah asiknya melakukan selamatan, mereka dikejutkan dengan sosok tamu yang tidak diundang, seorang sosok makhluk yang tinggi besar seperti raksasa. Lantas tak sedikit para jamaah ketakutan dan berlarian untuk mencari perlindungan dan mengambil senjata ala kadarnya untuk melakukan pembelaan. Namun di saat semuanya berhamburan, ada sedikit yang unik. Hanya Datuk Suban saja yang tetap berdiri dan tegap dan berkata pada anak angkatnya. Tamengkarsa, Murkad, dan Karipis tetap tenang saat beliau mendekati makhluk raksasa tadi dan berkata, "Siapakah engkau gerangan dan ada perlu apa serta hendak kemana?" Raksasa tadi hanya menjawab dengan ucapan tahlil sebanyak 3 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 3 kali, Datuk Suban terus mencoba bertanya, namun bukan jawaban yang didapatnya. Makhluk besar itu malah merendahkan dirinya hingga duduk di tanah dan roboh di hadapan Datuk Suban serta tidak bernapas lagi. Masyarakat dan para datu menjadi bingung dan panik atas apa yang dilihatnya. Kemudian Datuk Suban memeriksa makhluk raksasa tersebut yang datang dan tiba-tiba meninggal di hadapannya itu. Setelah memeriksa dari ujung ke ujung, ternyata di badan makhluk raksasa tadi ada sebuah tas kecil yang terselempang dan berisi sebuah kitab. Dan karena sudah tidak bernapas, lantas Datuk Suban mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Datuk Suban bersama para anak angkatnya memandikan dan mengkafani orang tersebut serta mensolatkannya hingga selesai seperti halnya muslim yang meninggal. Nah, demikianlah kisah tentang Datuk Suban dengan keramatnya. Semoga dengan kita mendengar kisah cerita tentang keramat dan perjalanan mereka, kita pun mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.